Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sering mendengar istilah pelin-pelan. Itu adalah istilah yang dipakai untuk orang yang tidak konsisten dan tidak komitmen, yang di depan bicara ya, di belakang tidak, di depan bilang oke, tapi di belakang tidak buat apa-apa, atau lain di muka, lain di belakang. Hidup beriman itu butuh ketegasan. Kalau percaya, percaya saja. Kalau tidak, jangan 50-50. Makanya dalam 10 perintah Allah, pada tempat pertama Tuhan bilang, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja." Jadi iman itu fokus pada Allah. Ini penting karena sering kali terjadi labelnya kita beriman, setelah itu menyembah berhala. Doa asal-asalan, tapi tetap cari dukun juga. Terima tubuh Kristus setiap hari, takut setan juga. Berarti kan memang kita tidak total untuk percaya. Kalau orang yang percaya 100%, dia tidak peduli dengan apapun kenyataan yang lain. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan berjalan bersama saya, apapun yang terjadi. Tadi saya mengatakan bahwa hidup beriman itu harus punya prinsip, tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Elia ketika memanggil Elisa. Ketika Elisa sedang membajak, Elia datang untuk memanggil dia. Caranya sangat lembut dengan melemparkan jubah. Dan Elisa langsung paham apa artinya. Ternyata itu adalah undangan dan panggilan untuk meninggalkan pekerjaan itu dan mari mengikuti Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan. Dan Elisa menyampaikan atau memunculkan sebuah sikap yang tegas. Begitu dia menerima jubah yang dilemparkan oleh Elia, dia langsung berhenti membajak dan dia mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau, tapi aku pamitan dulu dengan orang tuaku." Elia bilang, "Silakan." Setelah itu dia pergi pamitan dan ternak yang dia pakai tadi disembelih untuk jadi korban, kemudian dia mengikuti Elia. Cerita tentang mengikuti Tuhan itu memang selalu spontan. Kita ingat juga ketika Yesus memanggil para rasulnya yang sedang menebarkan jala di laut. Begitu Tuhan datang, Tuhan bilang, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Ikut. Bapak Ibu, ketegasan untuk mengikuti itulah yang mendatangkan rahmat. Begitu diminta, oke. Saya pribadi sangat percaya dengan hal itu. Ketika orang meminta ini dan itu, saya oke dulu. Setelah itu baru saya pikir.
Supaya apa? Setelah saya bilang oke, saya akan berjuang untuk mewujudkan apa yang sudah saya katakan. Sehingga komitmen, kalau sudah janji nanti begini, oke. Jam segini, oke. Kenapa? Itu menuntut komitmen untuk kita on time atau oke, atau menunjukkan bahwa kita sudah bilang ya, itu memang ya. Ya itu bukan sama dengan tidak atau setengah-setengah tidak. Dan Yesus bilang dalam Injil, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, karena lebih dari itu berasal dari si jahat. Dan memang Bapak Ibu, ketika kali dimintai untuk kita ditawarin sesuatu, entah pelayanan di gereja atau buat apa saja, biasanya kita ambigu menjawab, nanti dulu ya, saya pikir-pikir dulu. Nah itulah yang menghilangkan rahmat. Ketika kita ragu, memulai dengan keraguan, mestinya kita pastikan, apalagi itu tawaran dari Tuhan, lebih baik jangan ditolak, karena tidak ada tawaran Tuhan yang tidak punya rahmat. Ketika Tuhan menawarkan sesuatu kepada kita, itu ada rahmat. Seperti Elia menawarkan rahmat itu kepada Elisa dan dia langsung tangkap. Tentu Bapak Ibu, tidak ada artinya 12 ekor ternak yang dia pakai untuk membajak daripada dia mengikuti Elia. Hari ini kita berbicara tentang Elisa sebagai seorang yang dipanggil Tuhan. Tentu dia tidak, kita tahu kalau dulu dia tetap menjadi seorang pembajak. Tapi dengan mengikuti Elisa, ia menjadi seorang nabi juga. Elia, ia menjadi seorang nabi, dan kita kenal dia. Jadi untuk kita paling penting adalah bagaimana kita menjaga komitmen dan konsistensi untuk apa yang sudah kita katakan ya. Bapak Ibu, kemarin saya bilang kepada kita kan, atau juga mungkin tadi di susteran, waktu kita dibaptis, kita diberikan janji, kita bilang iya. Tidak ada yang paksa. Berjanjikah Anda untuk percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya? Berjanjikah Anda untuk begini? Berjanji. Gitu juga kalau waktu nikah, pembaharuan perjanjian perkawinan, pembaharuan sakramen permandian, kita semua bilang ya. Tapi apakah setelah itu nanti kita komitmen dengan apa yang sudah kita katakan? Jadi jangan marah Tuhan kalau kemudian kita tidak dapat rahmat. Kenapa? Kita tidak komitmen dengan ungkapan ya yang kita ungkapkan. Jadi pelin-pelan itu mungkin oke di dunia lain, tapi dalam konteks iman dan kerajaan Allah sebaiknya jangan pelin-pelan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Percaya ya percaya. Kalau 50-50 ya sudah, tidak usah percaya. Kemudian hal lain juga yang perlu kita maknai. Kira-kira kapan itu jubah seperti yang dilemparkan oleh Elia itu dilemparkan ke kita? Itu kan lemparan rahmat. Kalau tadi di susteran saya bilang rahmat dari jubah yang terlempar, kan gitu saya kasih judul khotbahnya tadi. Lalu karena kita yang misa kaum berjubah semua, saya bilang untuk kita jubah itu bisa diperpanjang begini: jubah juru selamat yang membahagiakan, jubah jujur yang membahagiakan. Kenapa? Jubah itu pakaian seorang juru selamat. Dan kita dalam gereja Katolik ada namanya kaum berjubah, dan untuk mendapatkan jubah itu juga tidak mudah prosesnya. Panjang. Dan kalau sampai orang bisa sukses memakai jubah, itu sudah prestasi yang luar biasa untuk orang Katolik, karena susah. Tapi jubah ini bukan hanya sekedar pakaian, karena di balik jubah ada makna rohani yang sangat dalam. Nah, kenapa kemudian Bapak Ibu bisa melihat jubah itu ketika dipakai oleh petugas liturgi beda dengan kalau jubah itu dipakai oleh yang memang kaum berjubah, atau jubah itu dipakai oleh kita yang tertabis atau suster, itu beda dengan jubah yang dipakai oleh banyak orang yang pakai jumbai-jumbai panjang itu. Tetap beda pesonanya. Kenapa? Ini kan bukan soal casing, tapi apa spirit yang menjiwai jubah itu. Dan dalam gereja Katolik, jubah itu adalah simbol kerohanian. Kita masuk frater, ada istilahnya penerimaan jubah. Jadi setelah tahun rohani hampir 10 bulan, baru ada terima jubah. Jadi setelah rohaninya difermak selama beberapa bulan, baru boleh terima. Jadi kerohanian itu paling penting. Nah, apa artinya ketika Elia melemparkan jubah itu kepada Elisa? Itu seperti melemparkan kerohanian dan tawaran rahmat.
Ini loh, kalau kamu mau selamat, terima jubah ini. Di susteran tadi saya nada guyonin mereka bilang begini, jubah kita itu memang ya kelihatannya sepintas begitu-begitu saja, tapi ada banyak rahmat di baliknya. Saya masih ingat waktu kami masih frater pergi asistensi di Maumere, saya dapat di salah satu tempat yang sangat jauh di kampung waktu itu. Ternyata begitu sampai di kampung itu, di tempat saya gantung jubah, mereka pasang lilin dan suruh anaknya tidak boleh masuk ke kamar dekat dengan jubah itu, saking mereka merasa itu berahmat. Tapi juga seringkali juga saya mengatakan, ya, mereka yang laundry pakaian-pakaian liturgi itu juga ada rahmatnya. Tapi ini kan tergantung percaya atau tidak. Bahkan secara liturgi, kalau kita dengar penjelasan Romo Sintus waktu itu, perlengkapan rohani itu tidak sembarang dia dicuci dan tidak sembarang dibuang air cuciannya, karena ada kekuatan ilahi yang ada di balik. Nah, Bapak Ibu juga bisa membayangkan, mungkin Mama Meta juga bisa membayangkan kekuatan doa seorang berjubah dengan kita yang tidak berjubah. Misalnya waktu Kak Anton masih di ICU kan, ceritanya waktu itu sudah beberapa kali dipompa dan di strom itu nggak jadi-jadi. Kemudian saya datang, saya kan dengar dari Pak Markus ini. Habis itu saya doain, saya buka jubah, stola, minyak suciin, doain. Setelah itu di strom langsung bereaksi. Ya, sekarang dia sudah sembuh katanya, kembali dari Denpasar hari ini ya. Jadi percaya itu tidak percaya, tapi seperti yang saya sharingkan, saya sendiri waktu itu cuma ada satu doa. Seperti waktu saya berdoa untuk orang yang mau mati di futsal. Satu saja. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dan banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus waktu itu dan meragukan Yesus, Yesus bilang apa kepada Bapa? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, yang selalu menyatakan kemuliaan-Mu melalui orang-orang kecil. Dan sekarang hamba-Mu ini mati dan banyak orang yang meragukan, tapi mereka mau buktikan kalau aku ini orang yang Engkau utus. Bangkitkanlah Lazarus. Lazarus bangkit. Dan waktu itu ya sama seperti kasusnya Kak Anton kemarin, itu sama seperti di futsal. Jadi sudah ada di tengah masyarakat yang tidak seiman. Di rumah sakit kan banyak orang tidak Katolik. Juga waktu di futsal. Itu saja yang saya minta, Tuhan, ini hajatan gereja. Engkau juga mengutus saya ke sini sebagai orang yang Engkau utus. Kalau memang Tuhan mau, tunjukkan kuasa-Mu dengan sembuhkan ini, supaya orang percaya bahwa iman Katolik itu hebat. Rohaniwan Katolik itu hebat. Terjadi juga. Jadi kembali ke soal ketegasan. Betul-betul percaya atau hanya sekedar percaya saja? Jadi kita itu beriman itu jangan 50-50. Ya katakan ya tidak ya katakan tidak. Jangan suam-suam kuku, jangan abu-abu. Tidak ada iman abu-abu. Iman itu harus 100%. Percaya Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Kalau tidak, lebih baik jangan. Daripada sepihak kita ke gereja, di pihak lain kita cari dukun, sepihak kita ekaristi, di pihak lain kita menyembah berhala. Itu tidak akan pernah memberikan rahmat untuk kita. Semoga pesona rohani yang ditebarkan oleh Elia kepada Elisa juga ditebarkan kepada kita. Dan semoga kita makin mantap dalam iman dengan falsafah, tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Semoga Tuhan memberkati.